Ada orang lain lagi yang menganggap akhirnya setelah merenung-renungi gitu, akhirnya kesan juga nggak penting sih. Objek di luar itu sebenarnya nggak penting. Yang menjadi penting tuh gelegak dari dalam. Nah, ekspresi, bukan impresi, tapi ekspresi. Kalau kata Sujoyono itu, ekspresionis Indonesia, Sujoyono nulisnya, jangan lama lah ya. Ini ada omongan ketok gitu. Jiwa yang terlihat, bahasa Jawa itu, jiwa yang terlihat ya, tampak, jiwa yang tampak. Melukis berarti mengekspresikan batinmu, terutama gejolak batinmu. Maka di situ yang khas pada ekspresionisme, bentuk objek lebih dirusakkan lagi, karena nggak penting. Nggak penting objek, itu objek cuma stimulus, perangsang aja untuk batinmu, gitu, ekspresi. Tapi jadinya lebih rusak lagi daripada impresionisme, coba. Nah, ini Van Gogh, pelukis paling besar yang tragis. Van Gogh. Tragis karena orang ini selama masa hidupnya merasa gagal melukis, tidak diapresiasi, dan orangnya jadi histeris gitu kan. Jadi kalau udah sedih dan marah itu, menyakiti dirinya sendiri, memotong telinganya satu, copot. Dia pernah juga mau membunuh dirinya sendiri, gagal gitu ya. Nembaknya setengah hati gitu ya. Setengah hati, padahal masuk ke rumah sakit sembuh lagi. Jadi tapi frustrasi sekali karena dia merasa gue tuh ngelukis apaan sih gitu. Baru setelah dia meninggal ada kritikus yang justru mengapresiasi, ini orang dahsyat sekali gimana. Nah itu baru, dan dia tidak menikmati sekarang keluarganya, turunannya. Dia tadinya mau menjadi pendeta gitu ya, tapi ya akhirnya juga jurusannya lantas lain karena melihat penderitaan yang begitu banyak. Dan dia mencoba melukis kehidupan yang sederhana, penderitaan, dan seterusnya itu dengan ekspresif. Tapi ekspresif itu khas pada Van Gogh adalah curapan kecil-kecil ini. Ini tipikal Van Gogh. Masing-masing ekspresionis beda ya. Nanti kalau kamu lihat Avandi, beda juga. Nah ini kalau dia, ini khasnya itu inilah, curapan kecil-kecil yang kuat. Suka-suka aja langit dibikin kayak gitu, suka-suka gue lah gitu pokoknya. Nah, itu ekspresionis. Matahari kayak gitu, pokoknya kan dari dalamnya. Kamu maunya apa gitu loh, ekspresionis tuh. Objeknya hanya pemancing untuk gregetnya kita, greget. Itu yang menjadi penting tuh greget itu loh. Gejolak emosi. Kalau ngelukis ekspresionis itu gejolak emosi. Nah, itu kan berasa sekali di coret garis-garisnya itu. Curapan garis-garisnya itu kan kerasa banget, kental emosinya. Ya, terus ini masih dari Van Gogh yang dipakai oleh Heidegger sebagai contoh lukisan sepatu tua yang memperlihatkan dunia petani yang lelah, akrab dengan tanah dan sebagainya. Heidegger bicara panjang, menafsir ini. Filsuf Heidegger menafsir sepatu petani ini. Padahal cuma gitu doang ya. Tapi ya. Tapi perhatikan pletot-pletotnya sepatu itu loh. Perhatikan. Dan di sini style ekspresionis itu tepat sekali untuk melukiskan sepatu petani yang lelah gitu ya. Gitu kan, yang penuh lumpur, lepotan. Saya kira style itu nanti kita akan lihat memang tepat untuk mengungkapkan objek yang tepat ya. Kalau ini sepatu petani kan bagus ya, artinya cocok gitu dengan belepotan kayak gitu, dengan kekasaran dan apa. Terus itunya tali sepatunya yang sudah uzur, terbengkelai,
Heidegger bilang betapa berabad-abad apa namanya. Orang bisa menafsir apapun, tapi secara visual dia sudah bicara sendiri, gitu loh. Sudah bicara sendiri, ada intensitas di situ. Itu beda dengan kalau sekedar foto loh, itu lain. Di sini tuh langsung ada komunikasi batin. Si pelukisnya yang hendak melukiskan suasana tertentu, suasana jiwa tertentu. Terus, masih Van Gogh kekasaran ini. Terus, nah ini Gauguin. Gauguin, bacanya Gauguin. Ya Perancis, teman indikosannya Van Gogh. Ya emang satu kos. Dan yang membawa Van Gogh yang sebagai calon pendeta itu ke tempat-tempat yang maksiat itu orang ini, Gauguin. Gauguin menikmati hidup ya, dan dia tinggal di Hawaii dan melukis dengan banyak cahaya matahari, kayak gitu-gitu. Tahiti, dia ke daerah-daerah tropis, sehingga itu judulnya itu adalah Kristus kuning. Jadi ya biasa aja kuning. Habis mau dikasih judul apa lagi? Kristus hiburan. Sengaja, jadi bentuk itu didistorsi, distorsi. Jadi kata kunci untuk impresionisme itu kesengajaan mendistorsi, merusakkan, mendistorsi, kesengajaan merusakkannya, merusakkan bentuk demi greget batin. sekaligus tentu itu kemudian menjadi kayak corak khas pribadi. Tadi cara Van Gogh mendistorsi beda kan dengan caranya Gauguin mendistorsi, beda. Ini kan lain, nggak ada curapan garis-garis gitu kan. Tapi bentuk si figur Yesusnya kayak gitu, orang-orang di bawahnya kayak gitu, petani-petani. Ya. Berikut. Nah, ini sama sekali lain dari Eyang Afandi ini. Afandi ini benar-benar dia menemukan style ekspresionis yang menurut saya fantastis. Cuman gimana ya, karena dari Indonesia jadi suka agak sulit bergaung ke level internasional. Tapi sebetulnya kalau bagi para pengamat dahsyat sekali orang ini. Ini sama sekali nggak kalah sama Van Gogh sama Gauguin. Ini mengerikan sekali. Dia kalau ngelukis kan tidak lagi pakai kuas, tubuhnya aja dan langsung, kagak ada sketch, kagak ada langsung aja gitu. Dia melukis dirinya sendiri dan persis gitu juga sih kurang lebih. Dia begitu apal. Yang menarik adalah kalau kamu lihat pameran retrospektif dari Afandi, kamu kan lihat bagaimana awalnya dia melukis foto bagus banget gitu kan. Melukis foto itu bagus, keren dan sangat skillful gitu. Tapi lama-lama dirusakkan sampai akhirnya nemu style yang beginian. Dia ngelukis ayam, ngelukis apalah, selalu dengan coreng-moreng seperti ini. Dan ini ekspresionis sekali gitu ya. Lihat tuh matahari itu, kayak rambut acak-acakan gitu. Gitu. Ini tapi luar biasa. Jadi kalau mengapresiasi ekspresionis memang harus dilihat sebagai gelegat jiwa, emosi. Gitu. Mungkin ada bagusnya kelak kamu nonton sebenarnya Basquiat ya, Jean-Michel Basquiat itu perpaduan antara ekspresionis dan kontemporer. Cara melukisnya gimana? Oh itu luar biasa. Oke. Masih Afandi, tapi sangat artistik. Keren sekali ya. Nggak ngerti.
buat nakutin tikus ya. Tapi betul, artinya sebagai ekspresionis, kalau paham itu gitu dan ngelihat banyak lukisan ekspresionis, orang ini dahsyat sekali, genius. Orang ini genius, menemukan style. Saya nggak pernah lihat ada orang lain yang dengan kekuatan batin kayak gitu. Ya, Avandi. Terus, ini adalah Hendra Gunawan. Lain lagi ekspresionisnya. Hendra Gunawan. Ini temannya Avandi juga, mereka juga pernah di Bandung. Hendra Gunawan di Bandung terus. Cuman sayang karena generasi waktu itu ada tonton saya kira 60-an, 60 waktu PKI ya. Waktu PKI. Karena ada juga seniman-seniman yang pro simpati ke Marxis kan. Mereka menyebut dirinya ngegeng, disebutnya Lekra. Lembaga Kesenian Rakyat. Itu bisa sastrawan, bisa pelukis, bisa mana. Hendra Gunawan rupanya dianggap sebagai terlibat dalam Lekra waktu itu, sehingga dia di masa-masa akhir hidupnya berapa belas tahun, saya kira 13 tahun, di penjara mana? Jalan Jakarta tuh? Bukan, di Jalan Jakarta, bukan Sukamiskin. Ini Jalan Jakarta. Sempat di situ, saya nggak tahu apakah sempat akhirnya ke Pulau Buru, saya lupa. Pokoknya di penjara. Meskipun di penjara juga produktif sekali dia mengelukisnya. Nah, kita lihat beda sekali stylenya dengan Avandi. Meskipun mereka berteman ya, tapi beda sekali. Kalau dia lebih blok-blok ya, blok-blok kasar. Kalau Avandi tadi curapan-curapan itu kayak gitu. Langsung dari tube, ini blok-blok kasar. Kolektor lukisan-lukisan dari Hendra Gunawan ini adalah Ciputra. Sedemikian terpikat Ciputra ini pada lukisan-lukisan Hendra Gunawan sehingga dicuplikin figur-figurnya, ada figur-figur tertentu gitu, diambilin dari lukisan itu, dicopot, dijadiin patung. Kamu akan lihat di Hotel Ciputra di mana di Jakarta. Kalau kamu ke Hotel Ciputra, itu ada macam-macam patung ibu dan anak dan segala macam kayak gitu. Itu diambilin dari lukisan-lukisan, inspirasinya dari lukisan Hendra Gunawan. Dia memang mengkoleksi hampir sebagian besar lukisan dari Hendra Gunawan. Memang kalau dari orang yang biasa ngelihat lukisan, maunya itu kayak fotografi ya, lukisan ekspresionis, nggak bisa diapresiasi ya. Apa bagusnya gitu kan. Tapi gaya ini, dia menemukan gaya blok-blok kayak gitu tuh, itu memang style dia. Oke? Ini Sujoyono yang tadi saya sebut. Sebagai dia semacam juru bicaranya atau theoretician untuk ekspresionisme di Indonesia, Sujoyono. Agak lebih coreng-moreng, entah gimana kalau menurut saya kok beda, tapi itu pandangan para kritikus bisa berbeda-beda. Untuk saya ekspresionis yang kuat itu Avandi dan mungkin Hendra Gunawan ya. Sujoyono so. Tapi dia banyak menulis masalahnya, banyak menulis dan kritik kebudayaan dan segala macam itu. Orang ini intelektual. Oke. Nah, perkembangannya, tadi kamu lihat, awalnya si objek masih ada, kesannya gitu kan ya. Terus kata orang, objeknya bahkan tidak penting, gejolak dari dalam, itu kan makin ke dalam, makin hilang si bentuk. Dalam abstraksionisme makin hilang sama sekali. Objek tidak penting sama sekali. Gitu. Objek nggak penting,